suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau kupada dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap curahan berkat yang Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar melalui pembacaan firman dan perenungan ini, kami dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki, juga bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan ataupun menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sepasang muda-mudi yang sedang kasmaran. Lalu di tengah-tengah percakapan mereka ada salah satu yang mengatakan, aku mencintaimu, di dalam percakapan teks mereka. Lalu kata salah seorang lagi, pasangannya menjawab, tidak, aku lebih mencintaimu. Kamu tahu, katanya, cintaku padamu seluas samudra. Meski ketujuh samudra, aku pasti akan menemuimu. Meski naiki gunung, turuni lembah, tidak akan membuatku menyerah untuk bertemu denganmu. Cintaku padamu juga tidak lekang oleh waktu. Pokoknya, aku akan selalu ada di sampingmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu bersama-sama dengan kamu. Aku akan menemanimu sebagai pembuktian cintaku padamu. Aku janji, katanya. Lalu suatu sore ketika mereka merancangkan untuk pergi berkencan, perempuan ini bilang ke pasangannya, kita jadikan pergi, kamu jadikan jemput aku. Lalu pasangannya ini mengatakan, iya datang, tapi kalau tidak hujan. Lah,
Katanya meski ketujuh samudra akan dilewati, turuni gunung, lewati lembah, bakal tetap ketemu. Tetapi ini baru kena hujan saja sudah menyerah, sudah tidak menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ada begitu banyak kasus promise heaven atau janji-janji palsu begitu ya. Janji-janji surga tapi ternyata palsu. Ucapan manis, janji yang manis ternyata bertolak belakang. Dan pada bacaan pada hari ini pun berbicara tentang sumpah. Memang sumpah tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sekadar janji. Janji yang memang harus selalu ditepati, karena jika tidak ditepati adalah dosa. Tetapi kalau janji tersebut tidak memungkinkan dan bisa diatur kembali lain waktu, seperti misalnya saya berjanji dengan seseorang untuk pergi berjalan-jalan, lalu kemudian satu hari, pada hari yang sama bertepatan waktunya dengan janji saya, tiba-tiba ada tugas pelayanan saya yang harus segera dilakukan, tidak bisa diundur begitu. Sehingga ya saya bisa mereschedule janji saya dengan orang tersebut untuk pergi berjalan-jalan gitu, karena tugas pelayanan tetap lebih penting. Oleh karena itu, kalau kita berjanji tetapi ada hal yang penting yang mendesak yang harus dilakukan dan kita bisa mereschedule janji tersebut dan melakukan pada janjian waktu yang berikutnya, maka ya bukan dosa karena kita bisa mereschedule lagi begitu ya, bisa bertemu lagi. Tetapi kalau sumpah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah itu berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan dan sebagainya. Lalu istilah yang lainnya adalah pernyataan yang disertai tekad untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan dan menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataannya itu tidak benar. Berarti Bapak Ibu Saudara, sumpah itu menyangkut ketetapan hati kita yang keluar melalui kata-kata kita dan Tuhanlah yang menjadi saksi. Sumpah tidak bisa main-main karena kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita melanggar sumpah tersebut, berarti kita sedang melanggar perjanjian kita dengan Tuhan, perjanjian kita dengan sesama. Kita sedang melakukan sebuah kebohongan, ketidakjujuran, dan hal itu yang akan mengakibatkan kita jatuh kepada dosa. Di dalam hukum Taurat dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah inilah yang menjadi dasar bagi Yesus di dalam pengajarannya di khotbah di bukit pada bacaan kita hari ini. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat memandang hukum ini hanya sebatas kepada penyebutan nama Allah. Karena takut kalau mereka salah sebut, takut kalau mereka tiba-tiba tidak sengaja menyebutkan nama Allah, sehingga mereka mengganti peraturannya menjadi tidak sama sekali menyebut nama Allah. Jangan pernah menyebut nama Allah. Sehingga sampai saat ini mungkin orang-orang Yahudi tidak tahu bagaimana penyebutan nama Allah. Karena YHWH gitu ya, Tuhan mereka diganti, diubah penyebutannya menjadi hanya sekadar Adonai. Karena saking takutnya mereka dengan penyebutan nama Allah. Takut melanggar perintah ketiga. Tetapi justru di sini Yesus mengatakan hal yang lebih jauh daripada itu. Perintah jangan menyebut nama Allah diuraikan oleh Yesus dengan cara yang sama sekali lain. Di dalam pembacaan kita, Yesus berfirman,
Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau hitamkan sehelai rambut pun. Yesus mengatakan, jangan sekali-kali bersumpah. Apalagi kalau bersumpah itu menyangkut tentang segala hal. Karena ya Yesus selalu begitu ya, terus-menerus membahas tentang hati. Karena apa yang ada di dalam hati seseorang sumber dari segala sesuatu yang tampak di luar. Yesus tidak menginginkan kita bersaksi dusta. Yesus tidak menginginkan sebuah kebohongan, apalagi kebohongan itu menyangkut nama Allah sebagai saksi. Lalu apa makna yang Yesus sampaikan di ayat 33 sampai 36 itu? Yang pertama, ya memang sebenarnya kalau kita sangat terdesak, kita boleh bersumpah. Tetapi sumpah yang kita ucapkan itu ya sesuai dengan kebenarannya. Ketika kita bersumpah untuk jabatan kita sebagai dokter, sebagai pegawai negara, dan lain sebagainya, maka lakukanlah tugas kita sesuai dengan sumpah yang kita sampaikan itu. Kalau kita mau bersaksi di pengadilan, lalu kita bersumpah untuk mengatakan yang sebenar-benarnya, untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya, maka lakukanlah itu. Jangan kita bersaksi dusta, apalagi membawa nama Allah di dalam saksi dusta yang kita sampaikan di dalam pengadilan itu. Lakukan sumpah itu sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Lalu hal yang kedua, kita tidak boleh begitu saja bersumpah dengan seenaknya ketika kita sedang berbincang-bincang. Mungkin kita sering mengucapkan, sumpah ini enak banget ketika kita lagi makan. Swear, saya nggak bohong. Itu sama saja dengan memain-mainkan Allah di dalam perkataan yang sedang kita ucapkan. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Lalu hal yang ketiga adalah agar kita menghindari untuk membuat sumpah yang berisi janji untuk melakukan sesuatu. Sebab kalau kita bersumpah dan kita berjanji, hal itu harus tetap ditepati. Lalu hal yang keempat adalah agar kita tidak bersumpah menggunakan ciptaan apapun. Seringkali kita takut kepada Allah sehingga kita menyebutkan kata sumpah dengan menyebutkan demi langit dan bumi, demi orang tua saya tidak berbohong, demi apapun kita mencoba mengatakan untuk menegaskan sumpah kita tersebut. Akan tetapi hal ini juga dilarang oleh Kristus. Ia menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang boleh kita gunakan untuk bersumpah. Karena semua yang disebutkan oleh kita sebagai landasan kita bersumpah adalah ciptaan Allah. Allah lah yang mempunyai langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan kita semua, dan Allah lah yang ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan. Karena ialah sumber dari segala yang ada. Oleh karena itu kita juga perlu berhati-hati untuk menyebutkan sumpah demi apapun. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dilarang untuk bersumpah kalau memang betul-betul mendesak. Kita boleh melakukan sumpah, tetapi kita diminta untuk memberikan kesaksian yang sesungguhnya di dalam sumpah yang kita miliki. Ketika kita bekerja, ketika kita bersaksi, maka ungkapkanlah kebenaran yang kita ketahui. Kerjakanlah
pekerjaan kita sesuai dengan sumpah yang kita miliki. Jangan kita melakukannya demi mencari keuntungan diri sendiri. Bertindaklah jujur seperti yang Tuhan kehendaki di dalam ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan biarkan diri kita digerogoti habis oleh si jahat. Biarlah kita memancarkan kasih Allah melalui setiap perkataan yang kita sampaikan. Karena melalui kata-kata kita, orang dan Tuhan bisa melihat bagaimana hati kita. Apakah hati kita penuh dengan tipu muslihat oleh iblis, ataukah memang hati kita mau rendah hati memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami untuk berkata dengan jujur, berpikir dengan jujur, melakukan tindakan dengan jujur, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Serta ajarlah kami juga untuk selalu melakukan apa yang Engkau firmankan, baik di dalam ketika kami bekerja, baik ketika kami bersaksi. Juga ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi setiap kami. Engkau tahu setiap kami memiliki pergumulan kita masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah setiap kami, agar kami dapat senantiasa teguh di dalam pergumulan kami, agar kami senantiasa beriman kepada Engkau dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Juga kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, serta istirahat yang mereka lakukan, agar mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, berkati juga rekan-rekan saudara-saudara kami yang merawat rekan-rekan saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan imunitas yang baik juga kepada mereka. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Gading Serpong di dalam pelayanannya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati GKI Gading Serpong, agar GKI Gading Serpong dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak hal yang harus diputuskan, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Tuhan, kiranya Engkau mendampingi para pemerintah negara kami, agar mereka juga bisa memberikan yang terbaik bagi warga Indonesia demi kemajuan negara Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena bab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata